Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menyampaikan metode transportasi transportasi vokal expression method atau bisa disebut juga VEB. Nah, ini untuk nama kelompoknya. Next. Nah, apa itu vokal affirmation method? Nah, vokal itu sendiri yaitu metode heuristik untuk menentukan solusi visible basis awal intial basic flexible solution pada masalah transportasi dengan memperhitungkan bahaya penalti opportunity cost dari setiap baris dan kolom sebelum melakukan alokasi. Nah, mengapa penting vokal itu? Vogel umumnya menghasilkan solusi awal yang lebih mendekati optimal dibanding metode northwest corner atau last cost, sehingga interaksi optimasi atau stepping stone atau mode lebih sedikit. Nah, posisi farm di antara metode solusi awal transportasi itu ada tiga, yaitu posisi network corner method paling sederhana namun mengabaikan bahaya solusi awal sering jauh dari optimal. Nah, yang kedua last cost method menilai biaya terendah secara langsung lebih baik namun masih dapat terjebak lokal. Dan yang ketiga yaitu Vogel approximation method mempertimbangkan penalti antar sel menghasilkan solusi awal paling mendekati optimal. Next. Yang kedua yaitu langkah-langkah algoritma FAM. Yang pertama, hitung penalti. Untuk setiap baris dan kolom, hitung selisih antara dua biaya terkecil atau penalti opportunity cost. Yang kedua yaitu pilih penalti terbesar. Nah, sini pilih baris atau kolom dengan nilai penalti terbesar di antara seluruh baris dan kolom aktif. Yang ketiga yaitu alokasikan ke biaya terendah pada baris atau kolom terpilih, alokasikan sebanyak mungkin pada sel dengan biaya terendah. Yang keempat yaitu perbarui supply dan demand. Kurangi nilai supply dan demand sesuai alokasi. Hapus baris atau kolom yang telah habis. Yang kelima yaitu ulangi hingga selesai. Ulangi langkah 1-4 sampai seluruh supply dan demand terpenuhi atau semua teralokasikan. Catatan, jika terjadi seri pada nilai penalti maksimum, pilih baris atau kolom dengan total biaya terendah atau secara konsisten ambil yang pertama ditemukan. Next. Nah, ini adalah contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki tiga pabrik atau sumber yang harus mendistribusikan produknya ke 3 gudang atau tujuan. Nah, total biaya transportasi minimum menggunakan metode FAM. Nah, ini seperti yang ada pada tabel. Pabrik 1 atau P1 memiliki gudang yang pertama memiliki 19, gudang kedua 30, gudang ketiga 50, suplainya 7. Kemudian pabrik kedua memiliki gudang yang pertama 70, gudang kedua 30, gudang ketiga 40, suplainya 9. Kemudian pabrik ketiga atau P3, gudang yang pertama 40, gudang yang kedua 8, gudang ketiga 70, suplainya 18. Untuk demand, gudang pertama 5, gudang kedua 8, gudang ketiga 21 dan suplainya bernilai 34. Biaya transportasi dalam satuan Rp rupiah 1000 per unit. Total suplai sama dengan total demand sama dengan 30 unit atau balance transportasi problem. Next. Penyelesaian FAM atau iterasi 1. Hitung penalti tiap baris dan kolom lalu pilih penalti terbesar.
yaitu yang untuk yang P1 yaitu 19, 30, 50 dan suplinya itu 7. Dan yang P2 70, 30, 40, suplainya 9. Untuk penalti barisnya 10 dan P3 yaitu 4, angkanya 40, 8, 70 untuk suplainya 18. Penalti barisnya yaitu 32. Demannya yaitu 5, 8, 21, 34. Penalti kolomnya yaitu 21, 22 dan 10. Penalti terbesar sama dengan 32 pada baris P3 adalah 40 sampai 8. Di bidang 2 biaya terkecil pada baris P3, biaya terendah ada di kolom G2 yaitu Rp8. Alokasikan sebanyak mungkin. Minimal suplai P3 sama dengan 18. Demand G2 sama dengan 8 unit ke sel P3 dan G2, yaitu demand G2 terpenuhi. Kolom G2 ditutup. Next. Next, kawan. Penyelesaian PAM iterasi 2. Setelah gudang 2 tertutup, hitung ulang penalti untuk baris dan kolom yang masih aktif. Contoh di pabrik 1, di gudang 1 19, terus yang di gudang 3 50, suplainya itu 7, penalti barisnya 31. Yang di pabrik 2, di gudang 1 70, gudang 3 40, suplainya 9. Penalti barisnya 30. Buat pabrik 3-nya di gudang 1 40, gudang 2 70, supply 10. Penalti barisnya ialah 30. Demand-nya yang di gudang 1 5, yang di gudang 3 21, supply-nya 26. Penalti kolom. Next. Nah, untuk penyelesaian farm selanjutnya hanya kolom G yang tersisa. Nah, kolom G ini dialokasikan langsung ke seluruh baris aktif berdasarkan biaya terendah. Nah, karena hanya supply kolom G tersisa, alokasikan pada biaya terendah baris aktif P2, yaitu Rp40 adalah yang terendah. Alokasikan min atau supply P2 sama dengan 9 dan demand G3 sama dengan 21, yaitu tadinya 9 unit ke sel atau bisa P2 dan jumlah P2 dan G3, supply P2 habis. Nah, dan baris P2 itu ditutup. Next. Nah, selanjutnya penyelesaian farm yang keempat. Nah, alokasikan sisa supply P1 dan P3 ke G3 hingga seluruh demand terpenuhi. Nah, ini untuk sisanya tinggal P1 dan P3 dan tinggal G3 dan supply. Nah, sisa supply P1 itu sama dengan 2 dan P3 yaitu 10. Sedangkan sisa demand P3 sama dengan 12. Untuk penghitungannya 2 tambah 10 sama dengan 12. Nah, itu tepat habis. Alokasikan 2 unit ke P1 dan P3 dan 10 unit ke P3 dan G3. Seluruh supply dan demand terpenuhi dan proses
farm atau vogel tersebut selesai. Nah, next. Untuk tabel alokasi akhir atau solusi awal farm, yaitu yang pertama B1, gudang yang pertama nilai 5, biaya 19. Untuk gudang yang kedua 0, biaya 30. Untuk gudang ketiga yaitu 2, biaya 50. Untuk B2 yaitu gudang yang pertama 0, biaya nilai 70. Untuk gudang yang kedua 0, biaya 30. Untuk gudang yang ketiga biaya 9, biaya 40. Untuk B3 gudang yang pertama 0, biaya 40. Gudang yang kedua 8, biaya 8. Untuk gudang yang ketiga 10, biaya senilai 70. Untuk demand yaitu gudang yang pertama 5, gudang kedua 8, gudang ketiga 21. Nah, untuk total biaya transportasi yaitu 15 dikali 19. Nah, ditambah 2 dikali 50, tambah 8 dikali 8, ditambah 9 dikali 40, ditambah 10 dikali 70, sama dengan 1.319.000. Nah, ini untuk tabel alokasi akhir. Next. Untuk ringkasan dan poin penting. Yang pertama berbasis penalti. FAM menggunakan selisih 2 biaya terendah sebagai dasar prioritas alokasi, bukan sekedar biaya terendah sesaat. Kemudian yang kedua adalah solusi awal lebih baik dibanding NWC dan less cost atau LC. Solusi awal FAM umumnya lebih mendekati nilai optimal. Nah, ini alasan kita mengambil metode FAM atau vogel. Terus untuk yang ketiga tetap perlu diuji optimal. Solusi FAM adalah solusi visible awal. Perlu diuji dengan metode stepping stone atau MODI untuk memastikan optimalitas. Kemudian iteratif dan sistematis. Proses berulang, hitung penalti, kemudian setelah dihitung penaltinya pilih yang terbesar, kemudian alokasi biaya terendah. Lanjut perbarui tabel hingga seluruh sel terisi. Next. Latihan mandiri. Coba selesaikan soal berikut ini, yaitu langkah-langkah FAM yang dipelajari. Untuk yang pertama, sumber 1. Tujuan A yaitu di angka 11, tujuan B 13 dan tujuan C 17. Untuk suplinya 250. Untuk sumber 2 yaitu tujuan A 16, tujuan B 18, tujuan C 14 dan suplinya 300. Dan sumber 3 yaitu tujuan A-nya 21, tujuan B-nya 12, tujuan C-nya 19 dan suplinya 400. Demand-nya yaitu 200 dan tujuan B-nya 250 totalnya. Tujuan C-nya 525, suplinya 950. Untuk petunjuk yaitu total supply, total demand yaitu sama dengan 950 balance set. Tentukan alokasi optimal awal dan hitung total biaya transportasi minimum menggunakan FAM. Next. Nah, sekian dari kelompok kami.
Nah, untuk yang tadi itu soal buat supaya kalau mau mencoba untuk mengasah skill-skill para teman-teman. Nah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul.